Halo semua, selamat datang di channel Permanakun. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan dari Tondemo Skill de Isekai Haromesi atau Campfire Cooking in Another World with Mapsud Skill. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan cerita dari perjalanan Mukoda bersama familiarnya yang diambil berdasarkan dari cerita web novelnya. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui cerita sebelumnya, kalian bisa cek di bagian deskripsinya. Oke, tanpa basa-basi, mari kita langsung saja ke pembahasan ceritanya. Cerita dimulai ketika di pagi hari di sebuah pulau yang ada di dalam dungeon. Mukoda menyiapkan sarapan untuk semua orang. Awalnya, Mukoda membuat masakan daging goreng untuk familiarnya dan sarapan ringan untuk yang lainnya. Namun, ternyata Feodora juga menginginkan makanan seperti familiar milik Mukoda. Mendengar hal itu, Mukoda segera membuatkan makanan lagi untuk Feodora. Dan setelah itu, Feodora membalas Mukoda dengan senyuman yang sangat menawan. Setelah itu, cerita pun berganti. 5 hari pun telah berlalu setelah pertempuran melawan monster si serpen. Di perjalanan, kelompok Mukoda seringkali mengalahkan beberapa monster laut seperti Kraken, Aspidoselon, dan beberapa monster lainnya. Hasil dari perburuan ini, kelompok Mukoda gunakan untuk pesta barbeque bersama. Setelah itu, selang beberapa saat, muncul gerombolan kura-kura pembunuh yang menuju ke arah Mukoda. Monster kura-kura ini memiliki rata-rata ukuran sekitar 2 meter dan diklasifikasikan sebagai monster dengan rank B. Menurut Party Arc, monster ini menyerang dengan menggunakan gigitannya, dan juga cangkang yang dimilikinya dapat dijual dengan harga yang cukup mahal. Semua orang sangat antusias untuk memburu monster kura-kura ini. Awalnya, Mukoda berencana ingin memburu monster ini sebanyak-banyaknya. Namun rupanya, ketika monster ini mendekat ke arah Mukoda, Mukoda pun panik dan mengubah tujuannya dari yang tadinya ingin memburunya menjadi hanya menjatuhkannya kembali ke laut dari tubuh Sui. Setelah beberapa waktu, akhirnya kelompok Mukoda pun telah berhasil untuk mengalahkan semua monster kura-kura ini dengan cukup mudah. Monster kura-kura ini menjatuhkan item drop berupa cangkang dan sesekali menjatuhkan daging. Melihat daging, para familiar berharap bahwa daging ini dapat Mukoda olah menjadi masakan yang sangat enak. Setelah mengumpulkan semua item drop, kelompok Mukoda memutuskan untuk mendarat di sebuah pulau. Sesampainya di sebuah pulau, para familiar meminta Mukoda untuk memasakkan mereka daging kura-kura pembunuh yang tadi mereka dapatkan. Mendengar hal itu, Mukoda pun segera menyiapkan daging kura-kura tersebut. Dikarenakan Mukoda belum tahu rasa macam apa yang daging ini akan hasilkan, Mukoda memulai dengan menggorengnya terlebih dahulu untuk menguji cita rasanya. Dan benar saja, kura-kura pembunuh ini memiliki rasa yang sedikit berbeda dengan daging kura-kura pada umumnya. Malahan, daging ini terasa seperti daging kambing.
Berdasarkan percobaan tersebut, Mukoda memutuskan untuk memanggangnya dan memberikan tambahan garam dan lada sebagai bumbunya. Selang beberapa saat, akhirnya masakan Mukoda pun telah matang, dan segera para familiar makan dengan sangat lahap. Awalnya, para familiar berkata bahwa hotpot kura-kura yang dimasak Mukoda lebih enak dari masakan ini. Mendengar hal itu, Mukoda pun sadar bahwa monster kura-kura bercangkang lunak memiliki daging yang lebih enak daripada monster kura-kura pembunuh. Dengan ekspresi yang sedikit murung, Mukoda menerima kritikan dari para familiarnya. Melihat ekspresi Mukoda, para familiar segera kompak berkata bahwa masakan Mukoda memiliki rasa yang sangat enak. Rupanya, para familiar takut kepada Mukoda dikarenakan jika dia marah, maka mereka hanya akan makan sayuran saja. Setelah itu, kini giliran Party Ark untuk mencoba masakan milik Mukoda. Awalnya, Party Ark sedikit ragu untuk memakannya, dikarenakan daging kura-kura ini memiliki aroma yang cukup unik. Namun, setelah para familiar Mukoda memakannya, mereka dengan segera memakan masakan milik Mukoda. Mereka cukup terkejut dengan rasa daging kura-kura ini. Meskipun memiliki aroma yang sangat unik, namun daging ini memiliki rasa yang cukup enak. Sambil menyantap masakan Mukoda, Gideon berkata, apakah ia bisa hidup normal kembali setelah makan makanan yang dibuat Mukoda selama di dungeon ini. Melihat tatapan para anggota Party Ark, Mukoda mencoba tak menghiraukannya dan kembali makan masakan yang dibuatnya. Dalam benak Mukoda, selama di dungeon ini, ia akan membuatkan makanan untuk para anggota Party Ark. Namun, sesampainya di luar dungeon, Mukoda berharap tak akan terlibat dengan makanan mereka karena hal itu akan sangat merepotkan. Dan juga setelah keluar dari dungeon ini, Mukoda ingin segera pergi ke kota Ronkainen dan membubarkan kelompok ini dengan segera. Keesokan harinya, kelompok Mukoda kembali melanjutkan perjalanannya dengan menaiki Sui kembali. Di hari ini, terhitung sudah 20 hari, kelompok Mukoda sudah menjelajahi dungeon tersembunyi ini. Mukoda mengira ia akan melalui dungeon ini dengan waktu yang sangat lama, dikarenakan saat ini mereka masih berkutat di lantai 2 saja. Namun, Vel dan Pak Tuagon berkata bahwa dungeon ini hanya akan berakhir di lantai ini saja. Mendengar hal itu, Sui dan Dorachan pun sedikit menjadi kurang bersemangat. Dalam benak Mukoda, meskipun lantai di dungeon ini terbilang sedikit, namun dungeon ini akan sangat mematikan bagi orang biasa. Mengingat medan di dungeon ini terdiri dari lahan basah dan juga lautan yang luas yang sangat tidak menguntungkan petualang untuk mencari pijakan. Dan juga dengan luasnya lantai di dungeon ini, maka akan sangat menguras perbekalan logistik mereka. Oleh sebab itu, Mukoda berpikir bahwa dungeon ini adalah dungeon yang sangat berbahaya. Kemudian, Mukoda bertanya kepada Vel dan Pak Tuagon mengenai seberapa lama lagi mereka untuk sampai di ujung lantai ini.
Mereka menjawab dengan nada mencurigakan, "Hahaha, sebentar lagi kita akan segera sampai." Kemudian cerita pun berganti ke 3 hari ke depan setelah Mukoda menanyakan mengenai akhir dari dungeon ini. Di sepanjang perjalanan ini, tak ada satupun pulau yang bisa mereka singgahi, sehingga kelompok Mukoda pun menghabiskan waktunya hanya di atas tubuh Sui saja. Vel dan Pak Tuagon berkata bahwa tak ada pulau lain kecuali pulau terakhir yang sedang kelompok Mukoda tuju. Dalam benak Mukoda, kemungkinan pulau tersebut adalah tempat di mana bos dungeon ini berada. Kemudian Mukoda, Sui, dan Dorachan menanyakan mengenai monster macam apa yang ada di sana. Namun Vel dan Pak Tuagon hanya menjawab dengan senyuman yang mencurigakan. Setelah itu Mukoda bertanya kepada Sui apakah ia merasa lelah dikarenakan selama 3 hari ini Sui terus menjadi besar untuk menjadi pijakan semua orang. Sui menjawab bahwa ia baik-baik saja. Mendengar hal itu, sebagai rasa terima kasih, Mukoda berjanji akan membuatkan Sui makanan yang diinginkannya ketika mereka keluar dari dalam dungeon. Mendengar hal itu, Sui pun merasa senang dan ia pun bergoyang-goyang dengan riang gembira. Merasakan goyangan yang cukup kuat, Mukoda meminta Sui untuk sedikit menahan kesenangannya. Mendengar hal itu, Vel yang iri memberikan tatapan cemberut kepada Mukoda. Segera Mukoda pun menceramai Vel mengingat jasa dari Sui yang sangatlah besar. Dorachan dan Pak Tuagon juga setuju dengan pendapat Mukoda, dan malah mereka berdua juga memberikan nasihat kepada Vel. Melihat hal itu, para anggota party Ak yang kagum berbisik bahwa hanya Mukoda saja, seorang manusia di dunia ini, yang dapat menceramai Fenrir yang legendaris dengan cara seperti itu. Setelah itu, tak berselang lama, ombak yang ada di sekitar mulai terasa lebih besar, dan itu membuat Sui menjadi terkejut. Di samping itu, langit yang cerah juga tiba-tiba berubah menjadi langit hitam. Dalam benak Mukoda, ia merasakan firasat buruk yang akan segera tiba. Hal ini dikarenakan cuaca yang tadinya tenang langsung berubah 180 derajat. Mukoda bertanya kepada Vel dan Pak Tuagon apakah akan ada monster yang muncul di sekitar sini. Mereka menjawab bahwa sebentar lagi mereka akan sampai di tempat terakhir. Kemungkinan mereka akan tiba di pulau tersebut keesokan harinya. Kemudian Mukoda bertanya kembali mengenai siapa monster yang menjadi bos dungeon ini. Namun Vel dan Pak Tuagon kompak. Mereka hanya menjawab dengan senyuman jahat. Semakin kelompok Mukoda maju ke depan, semakin buruk pula cuaca yang menerjang. Dimulai dari badai, hujan yang deras, dan ombak yang semakin besar. Vel dan Pak Tuagon berkata dengan gembira, "Hahaha, akhirnya kita telah sampai. Kami akan segera mendekatimu." Mendengar hal itu, Mukoda menjawab, "Sudah hampir waktunya. Sepertinya kita akan mati sebelum bertemu dengan bos dungeon ini."
Vel berkata, manusia terlalu lemah. Aku harap kalian semua menikmati suasana ini. Mendengar hal itu, dengan nada kesal, Mukoda berkata bahwa Vel terlalu bodoh karena tak memasang penghalang di saat cuaca seperti ini. Mendengar hal itu, awalnya Vel sedikit kesal. Namun, Pak Tuagon segera menenangkan Vel dan berkata bahwa tuan mereka, yaitu Mukoda, harus dalam keadaan aman, dan tentu saja tujuan utamanya yaitu agar Mukoda membuatkan mereka hidangan yang lezat. Dengan sedikit kesal, mengingat makanan terbaik sudah ada di depan mata, Vel segera membuat penghalang bersama Pak Tuagon. Mereka berkata, sehebat-hebatnya bos dungeon ini tak akan bisa untuk menghancurkan penghalang ini. Setelah dipasang penghalang, akhirnya Party Ark bisa merasa lega, dikarenakan efek cuaca buruk ini sebagian ternetralisir oleh penghalang ini. Tiba-tiba, semua orang dikejutkan dengan sesosok monster yang memiliki ukuran yang sangat besar. Sampai-sampai Mukoda dan Party Ark tak bisa berkata-kata. Monster ini memiliki ukuran yang sangat besar, dengan mulut yang menganga dan tubuh ramping yang mengelilingi sebuah pulau. Dan jika dilihat, monster ini seperti melindungi pulau terakhir tersebut. Vel dan Pak Tuagon berkata bahwa monster tersebut bernama Leviathan. Monster ini juga dikenal sebagai Kaisar Laut. Vel menasihati Sui dan Dorachan agar tak melawan monster tersebut dengan level mereka saat ini. Awalnya, Sui tetap ingin mencoba melawannya, namun Dorachan menasihatinya dengan berkata bahwa sangat penting untuk mengetahui kekuatan yang dimiliki oleh diri sendiri. Meskipun begitu, sebenarnya Dorachan juga ingin untuk mencoba melawannya. Namun, ia sadar bahwa ia tak dapat sembarangan untuk memprovokasinya. Setelah itu, Vel meminta Sui untuk segera mendekat ke monster tersebut. Mendengar hal itu, Mukoda segera menghentikan langkah Sui. Dengan nada panik, Mukoda berkata bahwa jika mereka mendekat, maka ia bisa mati dibuatnya. Vel berkata, selama ada dia dan Pak Tuagon, maka semuanya akan baik-baik saja. Tetap saja, Mukoda yang merasa panik mencoba mencari teman dengan mengandalkan Party Ark. Namun rupanya, semua anggota Party Ark saat ini dalam keadaan pingsan setelah melihat Leviathan. Vel berkata, sungguh mereka semua sangat menyedihkan. Mereka dibuat pingsan hanya melihat Leviathan saja. Di tengah perdebatan Vel dan Mukoda, Pak Tuagon berkata bahwa Leviathan saat ini tak dapat untuk menunggu mereka. Saat ini, Leviathan bersiap untuk menembakkan napas naganya. Melihat hal itu, Pak Tuagon pun segera terbang untuk mendekati monster tersebut. Pak Tuagon meminta maaf kepada Vel karena ia yang akan menghadapinya. Pak Tuagon beralasan sebagai anggota baru dari familiar Mukoda, maka ia harus bisa menunjukkan kehebatannya. Dan juga ini akan membuktikan siapa spesies naga terkuat
yang ada di dunia ini. Patuagon menggunakan ukuran tubuh aslinya yang besarnya setara dengan tubuh Leviathan. Di saat Leviathan hendak menembakkan napas naganya, Patuagon segera membungkam mulutnya dengan memberikan pukulan vertikal dari bagian atas tubuh Leviathan. Akibat pukulan tersebut, Leviathan pun sampai terjatuh dan menimbulkan ombak yang sangat besar. Meskipun Mukoda sedikit panik dengan ombak besar ini, namun ketika familiarnya tetap fokus menonton pertarungan dari Patuagon. Dalam benak Mukoda, pertarungan para naga raksasa ini adalah pertarungan tingkat tinggi yang sangat luar biasa. Setelah itu, Leviathan pun bangkit dan mengeluarkan raungannya. Patuagon berkata, kau memang kaisar lautan. Namun, aku adalah kaisar dunia ini. Tidak peduli lautan, daratan, dan juga udara. Kemudian, Patuagon mulai mencengkram tubuh Leviathan yang ramping itu. Patuagon juga mulai menancapkan taringnya di leher Leviathan hingga monster ini mengeluarkan darah yang berwarna biru. Patuagon berkata, meskipun daging ini enak, namun daging yang dimasak akan jauh lebih enak daripada daging mentah. Vel berkata, sebenarnya aku juga bisa untuk mengalahkannya. Apalagi kali ini yang dihadapi Leviathan adalah raja dunia, maka sudah tidak ada kesempatan untuk Leviathan. Sui dan Dorachan yang terkagum dengan kekuatan Patuagon juga memberikan dukungan untuk menyemangatinya. Mukoda merasa seperti di dunia mimpi setelah melihat pertarungan ini. Sedangkan di sisi lain, Partiak masih pingsan di tempat. Setelah beberapa saat, akhirnya pertarungan ini pun telah sampai di bagian terakhirnya. Leviathan yang tak mampu untuk melepaskan diri dari cengkraman dan gigitan Patuagon segera menemui ajalnya. Oke, sekian dulu video pembahasan Tondemo Skill The Isekai Haromesi, dan nantikan video selanjutnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe apabila kalian menyukai video ini. Oke, see you.